Jangan bergantung kepada orang lain dalam iman dan takwa kita. Ujian apabila ingin melihat watak asli seorang istri ketika seorang suami ini dilanda melarat ataupun miskin. Sahabat yang sejati, kalau itu teman yang sejati, maka mau menerima ketika kita dalam kesulitan. Dan bakti kita pada orang tua, seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya, tidak mampu membalas kebaikan orang tua yang telah diberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran direksi PT Ukhuwah Berkah Semesta, panjenenganipun Bapak Haji Irwan Baruti selaku Direktur Utama, Bapak Mardoto selaku Direktur, Bapak Wagianto selaku Komisaris Utama, Bapak Heru Budiarto selaku Komisaris dan seluruh jajarannya, kepada rekan-rekan karyawan dalam segala posisi yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis pengajian rutin dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa disertai ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa berkah untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan di pangkuan baginda kita, Rasul kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya miyawmina hadha ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya sampai di hari kemudian. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya dipercaya untuk nderekaken panjenengan sedaya yang tadi dikatakan mau'izatul hasanah. Mau'izah itu tur, hasanah itu baik. Sedangkan saya sendiri ini kalau mau'izatul hasanah untuk diri saya sendiri saja belum bisa. Maka kita hanya sharing-sharing saja, cocok-cocokan mawon. Nanti kalau ada yang salah, tolong dibenarkan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja saya mengutip sebuah maqalah atau sebuah perkataan atau sebuah kalimat hikmah yang menyatakan bagaimana cara kita mengetahui watak asli manusia. Kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah mempunyai watak-watak yang berbeda. Jangankan watak,
wajah saja satu sama lain tidak ada yang sama. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, wajah saja kita ini semua makhluk manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu tidak ada yang sama. Bayangkan berapa cetakannya. Yang untuk mencetak wajah itu berapa? Itu baru wajah, belum yang lain-lain. Soalnya kalau campur mawon bahasa nih, soalnya makin sama, wajahnya sama, ini ditakutkan kleru, Pak. Pikir bojone dhewe jebul soalnya podo, maka digawe beda ikut mirip-mirip ngoten. Tidak ada yang sama. Nah, watak manusia itu juga demikian. Ada yang watak asli, ada watak yang palsu ataupun pura-pura. Maka kalau dalam sebuah lagu itu, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah dan sebagainya. Ada peran semacam-macam. Maka bagaimana kita mengetahui watak yang asli dari diri kita manusia? Monggo Pak Direktur, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Yu'raful zawju inda maradi zaujatihi. Akan kelihatan watak aslinya seorang suami ketika istri sedang sakit. Bagaimana? Kan ada yang juga sakarepe dhewe mumpung loro golek kesempatan. Golek kesempatan, ada yang perhatian. Begitu perhatiannya, Masya Allah. Ini baik suami ataupun istri. Kadang istri yang sakit, juga kadang suami juga sakit. Ketika salah satu sakit itu, Masya Allah, gematine ra karuan. Ora iso ngadeg ya di deke, ora iso mlaku ya di lakoke, ora iso tangi di tangeke, ora iso mangan dhewe di dulang, ora iso ngombe dhewe di ombeni, ora iso pipis di dituntun ning toilet. Ora doyan mangan ini bagaimana caranya agar mau makan. Ditora tari pengen mangan apa? Nek pas loro. Pengen mangan apa tak tukokke tak golekke, tekan ngendi-ngendi digolek demi untuk apa? Untuk seorang istri ataupun untuk seorang suami yang ketika sakit agar mau makan. Wis pengen mangan apa tak tukokke, nek pas loro, nek pas waras ya sakarepmu. Maka di sini diuji bagaimana kesetiaan watak asli daripada panjenengan seorang suami ini akan terlihat ketika seorang istri sedang sakit. Wah, nek pas waras, Masya Allah, lengelem jan, rambutnya ngandan-nandan, alise nanggal sepisan, idepe itu menggeng ing tawang, mripate blalak-blalak, irunge bangir, pipine duren sak juring, lambene nyumlik, untune miji duren, miji timun, gulune ngolan-ngolan, pundake raju mas, lambane beralak sempal, mlakune macan luwe, bangkekane nek pas waras. Belum ngelem, Masya Allah, wajahnya glowing. Nah, maka ketika sakit bagaimana?
sikap kita sebagai seorang suami, apakah masih demikian? Ketika seorang istri sakit, malah nyalah ke kandhani ngeyel. Pomo kowe ra ngono ora dadi ngene iki sing rekoso sapa? Ra urung ora ya ora aku to. Mula kandhani wong lanang ki ngurungokke, ngono kuwi, Pak. Wis lara isih di seneni. Saya nasibe wong lanang ya padha wae karo wong wedok wis. Nalika waras diseneni. Wis wae awake dhewe wong lanang nrimo. Ya. Wis lara ditambani. Engko nek waras diseneni meneh. Wong lanang ki semaur kleru meneng ya kleru. Ana wong lanang diomong sing wedok len cacat tuwat ra karuan. Sing lanang semaur yo meneng sik wae. Bareng meneng wae ki rasa omong piye. Wis ras terkuat ki ora curhat iki pancen pengalaman. Ayo ngono iki. Masyaallah. Apalagi kalau sudah mengurus anak, Masya Allah wis. Kadang-kadang wong lanang kita sebagai seorang lelaki, seorang suami dengan sabarnya, seorang istri dengan anaknya yang nakal begitu, kon wadus ngwayal, kon ngene mangan kayal, kon wajajan wae dolan wae. Wes lek ngandani. Ucakan wong lanang muni mbok ya alon-alon sing sabar. Kowe kira ngrasake? Ya muni ngono. Maka di sini diuji bagaimana watak asli dari diri kita sang suami ketika menghadapi seorang istri yang sedang sakit. Apakah kesetiaannya di situ masih tetap atau berkurang atau bertambah ketika istri sakit? Atau malah kesempatan? Itu yang pertama. Jadi kita sebagai seorang suami ini bisa menilai diri kita sendiri bagaimana posisi kita ketika istri sedang sakit. Kemudian yang kedua, wa yu'rafu wa tu'rafu zaujatu inda faqri zaujiha. Ujian apabila ingin melihat watak asli seorang istri ketika seorang suami ini dilanda melarat ataupun miskin. Ketika masih kaya raya, masih sukses, seorang istri begitu sayang, mas. Tapi ketika seorang suami jatuh, bangkrut, melarat, kere, miskin, maka disitulah seorang istri akan diuji bagaimana kesetiaannya. Sebab ada yang ketika miskin itu justru setia sekali, tapi ketika kaya malah sakarepe dhewe. Ada yang ketika kaya sayang betul, cinta betul, tapi ketika jatuh fakir, ketika jatuh miskin tidak cinta. Ada yang semacam itu. Maka apabila ku ingat dirimu ketika bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun bersetikar. Oh pas randuwe. Ning balang wis kaya raya, digoda dengan adanya harta kekayaan, mungkin keinginan-keinginan sudah lain. Nah ini ujian seorang istri, mbak-mbak calon istri dan ibu-ibu yang sudah menjadi istri, akan diuji watak asli iki bakal ketok gawan bayine ketika seorang suami dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa. Apa ya tetap masih setia? Apakah cari pengganti?
Nggih, ana nang ndelok sinetron ki ngoten niku sih. Oke. Nah, kalau jeritan hati Indonesia kali. Ora tau dulu wis dadi alur cerita wis terkebaca dari awal wis kebaca. Modele ngono kuwi. Nah, ini maka bagaimana membina rumah tangga baik suami maupun istri itu harus menerima apa adanya. Sehingga waja'ala bainakum mawaddah, di dalam ikatan pernikahan Allah menjadikan yang namanya mawaddah. Mawaddah itu cinta yang sejati, cinta yang setia. Tidak karena harta, bukan karena wajah, bukan karena pangkat, derajat, dan kedudukan. Bukan hanya karena kita sakit, bukan hanya karena kita sehat. Maka yang namanya mawaddah ini harus mau menerima adanya. Gelem penake, yo gelem rekasane. Gelem sugiye, gelem melarate. Gelem sehate, gelem warase. Jadi harus begitu. Maka ketika kita menemukan seorang istri, ketika kita jatuh sakit, ketika kita jatuh miskin, bagaimana sifatnya? Demikian juga ketika seorang istri sakit, bagaimana sifat watak aslinya kita akan terlihat. Jadi dilandasi dengan mawaddah, bukan sekedar mahabbah. Mahabbah itu hanya cinta yang karena, cinta yang karena mungkin wajah, cinta yang karena mungkin harta, cinta yang mungkin karena kedudukan. Tapi kalau mawaddah adalah cinta yang tulus dalam hatinya. Mawaddah sama-sama, mahabbah itu juga cinta, mawaddah itu juga cinta. Tapi berbeda. Kalau mahabbah itu hanya cinta karena yang lain, kalau mawaddah itu cinta yang setulus-tulusnya. Maka kita akan kelihatan aslinya ketika menghadapi istri dan suami demikian. Yang ketiga, wa yu'rafu shadiq inda syida. Seseorang sahabat akan terlihat jati dirinya ketika kita dalam kesulitan. Teman yang setia. Kita boleh berteman kepada siapa saja, tapi tidak semua teman itu menjadi teman setia kita, menjadi sahabat kita. Sahabat yang sejati, kalau itu teman yang sejati, maka mau menerima ketika kita dalam kesulitan. Kadang-kadang nek sukses kancane pirang-pirang, wah do nyerak. Pas nyekel duit, wah do ngerubung. Tapi ketika kita jatuh sakit, ketika jatuh tidak punya apa-apa, semua lari. Ketika dalam kesulitan, semua lari. Alah, tidak semua teman walaupun kelihatannya setia itu bisa menjadi ladang curhat kita. Dia curhat karo konco, dalam kesulitan, alah koncomu kur paling muni sing sabar. Ya ngono kuwi. Jadi tidak semua teman itu bisa memberikan solusi. Walaupun kadang-kadang wis toh omong aku kancamu. Wis toh, engkau mbok menawa aku mek solusi, tenan piye? Tenan, wis toh gampang. Kanca bolo kok. Apa masalahmu? Kandhane aku mbok menawa aku iso masakke solusi. Aku diutang 10 juta. Apa solusine? Melayu, Pak. Maka Masya Allah, yang akan membuat kita menyesal kelak di akhirat ternyata ada salah satu di antara wasuhbatun lam tanfa. Wasuhbatun lam tanfa, yaitu ketika kita mempunyai teman yang tidak memberikan manfaat kepada kita dalam segi kebaikan. Teman kita banyak, sehingga bagaimana kita bisa memilah dan memilih teman yang benar-benar
memberikan motivasi kebaikan kita. Orang kok malah ngojok-ngojoki. Wis to, ngombe yo. Ora mabuk nek kurdi dhewe. Ngopo? Ora tenan. Aku setan tenan iki. Minal jinnati wan nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Dan setan itu dari jin dan manusia. Lah manusia inilah setannya. Bareng koncone kok cah mabuk-mabukan. Ya ti aja-aja ikon mabuk kon ngombe, ngombe didik wae ora apa-apa. Ora nek mabuk didik wae. Apa? Mau aku. Ora tenan lho, ora apa-apa. Ngombe didik. Oh, ya ora apa-apa. Tambahi. Nah, itu konco sing tidak memberikan manfaat. Maka mari kita berteman-teman orang-orang yang baik, yang sekiranya mampu mau menerima segala kelebihan dan kekurangan kita. Tidak hanya ketika kita berlebih, tapi dalam kesedihan, kekurangan, ataupun dalam masalah, teman kita akan tetap berada di samping kita. Jadi nanti tidak menyesal. Sehingga ada wasiat nasihat dari seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya, nah eneng majelis sing nang kono ditutur utawa zikir, maca Quran, pengajian kowe linggo ning kono. Ikutlah duduk bersama mereka walaupun kamu bukan orang baik, maka ketika Allah menurunkan rahmat kamu akan mendapatkan bagian. Tapi ketika ada kumpulan-kumpulan tidak baik, janganlah kamu duduk situ walaupun kamu orang baik. Kalau kamu duduk bersama mereka orang-orang yang tidak baik, ketika ada patroli polisi, maka kamu ketut keciduk walaupun kamu tidak ngapa-ngapa. Nek eneng wong bakul minyak wangi nyerao, senajan kok kowe ra tuku yo jajal ra ya wangi. Takon Pak iku aroma ora Pak? Iki apa Pak? Semprot Pak. Jasa Pak, nyapunten Pak, mboten cocok. Wangi. Nah, eneng tukang pandai yang tukang membuat arit, bendu dan sebagainya, kamu jangan mendekat. Walaupun kamu tidak mendadakkan ya. Mendadakkan. Dadak iki lho. Orang dadak nyari, dadak bendu nek kowe celak karo tukang pandai, iso kecipratan latu, iso kecipratan mawa. Kowe neng majelis-majelis semacam ini kamu ikut duduk walaupun kamu bukan orang baik karena teman-temanmu baik, maka kamu akan mendapatkan bagian. Pokoknya angger malu lingguh menengok bae oleh bagian snack, oleh bagian minuman. Tapi nek kowe neng celiwi, ngerti celiwi? Zaman biyen iki klothok lho, Pak. Zaman biyen. Celiwi, adu jago, gaple, detuk, remi, benjol. Apa meneh ayo, sing hafal. Kok kowe ora ngopo-ngopo, kowe mengko ndelok nek eneng garukan polisi ketut kegawa ning kantor polisi. Walaupun dengan alasan saya tidak apa-apa Pak, saya tidak apa-apa, wes terangan ketut Pak. Maka inilah kita berteman dengan orang-orang yang baik, yang mampu untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan kita, yang mampu menerima dikala kita sukses dan dikala kita bangkrut, dan mampu memberikan dorongan-dorongan kebaikan kepada kita semua. Itu teman yang sejati adalah sahabat yang ketika kita dalam kesulitan dia tetap mau menemaninya. Yang keempat, wa yu'raful abna inda suyukh saykhati walidihim. Watak asli seorang anak akan terlihat ketika nanti kedua orang tuanya sudah benar-benar tua. Saya ulangi,
Watak asli seorang anak ini akan terlihat betul ketika kedua orang tuanya sudah tua renta. Sebagai seorang anak, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Dengan cara bagaimana? Ketika orang tua kita masih hidup, Allah berpesan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Di ayat lain Allah dawuh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan diperintahkan kepadamu, Rabbmu sudah memerintahkan kepadamu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, jangan sekali-kali kau menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kau harus berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ada kalanya kita masih mempunyai orang tua kedua-duanya, baik bapak ataupun ibu. Ada kalanya kita hanya tinggal satu saja, orang tua, baik bapak ataupun ibu. Ketika kita masih mempunyai orang tua kedua-duanya ataupun salah satu, fala taqul lahuma uffin, jangan kau berkata kasar. Kasar muni hus ora oleh. Dengan orang tua kok hus, pemenang tambahi, oh bapak ini bayi. Dengan kata-kata yang tidak baik. Wala tanharhuma, jangan kita berteriak, bengok di hadapan orang tua. Mohon maaf, kadang-kadang wong tua nek wis sepuh ya wis sudah pengrungu. Sudah pengrungu, pendengarannya sudah berkurang. Anak yo kadang repot. Nek omong rindik ora krungu, nek omong seru dikira getah. Nah terus piye? Ya secara alon-alon, le omong seru ki secara halus. Orang terus, Masya Allah, kadang-kadang ada yang sia-sia kepada orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan bertutur katalah kepada orang tuamu dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang mulia. Karena orang tua ini wakil Allah di dunia. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhanya kedua orang tua. Marahnya Allah tergantung pada marahnya kedua orang tua. Maka kalau kita masih ada orang tua yang hadir dalam kehidupan kita, muliakanlah, hormatilah, jangan kau sia-siakan. Karena apa? Kalau kita ingin menggapai ridho Allah, maka harus melalui ridho kedua orang tua kita. Masya Allah. Nah, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati, dan merendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu, walaupun kau sebagai apa jabatanmu, tinggi sekali gelarmu, sak gelar-gelar ya neng, profesor, doktor, insinyur, profesor, MA, MPDI, MPI, MBG. Tapi ya harus tetap merendah di hadapan orang tua mau, karena walaupun bagaimana kalau kita masih punya orang tua berarti kita tetap anak. Kita tetap anak yang harus hormat kepada orang tua. Rendahkanlah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan kedua orang tuamu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan rahmat kepada kedua orang tuaku sebagaimana beliau sudah mengasihiku, menyayangiku ketika aku masih kecil. Masya Allah. Ini agak panjang saya katakan, karena kita ini sebagai anak memang harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan bakti kita pada orang tua, seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya, tidak mampu membalas kebaikan orang tua yang telah diberikan kepada kita. Sehingga bisa digambarkan, kebaikan orang tua itu ibaratnya mata terhadap kaki, kebaikan anak itu ibaratnya jempol kaki terhadap mata. Ketika jempol kaki kesandung ngelokop kukune metu gede loro rasane, yang namanya mata ikut merasakan, meneteskan air mata, menangis, merasakan perih. Ketika anak dalam keadaan sakit, anak dalam keadaan tidak punya apa-apa, orang tua masih memikirkan anaknya. Itu orang tua hebat. Tapi ketika meripat belekan jempol sikil ratau melu ngrasake. Bagaimana penderitaan orang tua? Kadang anak-anak ini tidak pernah merasakan. Bahkan di situ kama rabbayani shaghira, bagaimana menyayangi kita ketika masih kecil. Masya Allah. Ibu kita rewang di tanggane ngoten mikir ke anake digawak-gawak ke apa-apa nek cara biyen lemper rong dadi gomule. Kalingan anake ke rumah tenan. Anang iwak sak juwit wis ra kalu mangan kalingan anake. Biyen saiki bahasan anak is sukses mangan neng restoran rumah makan kelingan gawake wong tuane apa ora. Nah ini Masya Allah. Nah akan terlihat ketika baktinya anak kepada orang tua itu watak aslinya akan terlihat ketika orang tua kita sudah tua. Sudah tua rentah, Masya Allah. Saya ingat ketika ada seseorang ini bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, mau bertanya, saya ini punya seorang ibu yang sudah tua rentah, tidak bisa apa-apa. Coro Jawane wis ngebrok, wis ngomong-ngomong di situ ngomong. Lah, yang merawat saya, menyuapi, memberikan minum, dan ngepel, memandikan, dan lain sebagainya. Apakah sudah termasuk birrul walidain? Apakah yang demikian merawat seorang ibu yang wis carane wis ngelilake wektune, ngorbanke tenagane demi untuk seorang ibu yang demikian, tak rawat, tak dusi, tak macam-macam kula, apakah itu sudah termasuk birrul walidain? Bagaimana pendapat Anda sekalian sebelum sahabat Umar menjawab? Sudah termasuk apa belum? Ayo, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang ragu-ragu. Kalau sahabat Umar tegas mengatakan belum, kenapa? Kan saya sudah berkorban. Gini, ketika dulu kamu masih kecil, dalam keadaan sakit, orang tuamu berupaya, berusaha mencari obat agar kau cepat sehat. Bahkan ketika tengah malam kau menangis, orang tuamu menggendong ke sana kemari demi untuk kamu. Ketika kamu dalam gendongan dalam keadaan panas, walaupun pundake pegel, meripat ngantuk, weteng ngeleh, mripate ngantuk ra iso turu, wetenge ngeleh ra doyan mangan, pegel pundake ra dirasake gendong kowe. Muga mikir ke anake lara, ora ana liya sing dijaluk, muga-muga anak kundang mari. Nalika wong tuwa ndongake anake. Saiki anak nunggu wong tuwa sing lara ora mari-mari.
Nunggu wong tuwa sing lara ra mari-mari, wis bingung Tik Yasin ke. Dijalukke wong tuwa duwe cekelan apa ora? Nek dongane wong tuwa muga-muga anak kondang mari, anak nunggu wong tuwa sing lara ra mari-mari kok ora ndang. Loh. Aduh. Arep nampa warisan. Di sini Bapak Ibu yang saya hormati, maka ya Allah, orang tua kita adalah senjata pusaka kita di dunia ini. Dan beruntunglah ketika kita masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu di antara mereka. Jangan kau sia-siakan. Hormatilah. Kalau kamu memuliakan orang tuamu, maka insya Allah kelak nanti ketika kau tua akan dimuliakan dan akan dihormati oleh anak-anakmu. Nah, itu yang ke berapa tadi? Kelima. Keempat. Wa tu'raful ikhwatu 'indal mirasi, saudara-saudara akan terlihat watak aslinya saat pembagian warisan. Sehingga kalau panjenengan ini bersaudara, punya kakak, punya adik. Nah ini akan kelihatan watak aslinya itu nanti ketika sudah orang tua meninggal dunia semua, meninggalkan warisan. Lah ketika pembagian warisan ini akan terlihat watak aslinya. Walaupun dalam nas Al-Quran, dalam hadis, dalam ilmu fikih sudah jelas pembagiannya. Cara Jawane sak pikul sak gendongan. Tapi kadang-kadang ketika dalam alam nyata ke ngoten niku wis doblegedrekan. Sing dadekke rame sedulur dorakur ya masalah warisan. Geseh semeter ngono wis lengedoh 70 km. Oke. Ketika masih ada orang tua guyub rukun, saling bantu membantu. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, disitulah kita akan melihat watak asli daripada saudara-saudara kita. Ada yang sing terima, ya wis, alhamdulillah, sepakat dibagi, tidum, sing penting rukun. Ada yang sing ora terima aku sing ngerawat simbah nganti tekaning mati ki sapa nara aku. Aku kudu njaluk bagian sakmene. Wis macam-macam. Dan itu banyak yang terjadi. Maka ada cerita. Ada orang tua meninggalkan 2 anak. Ketika sudah meninggal dunia, anak-anak ini sudah sukses menjadi pengusaha semuanya, sukses. Sehingga harta warisan peninggalan orang tua itu tidak terpikirkan. Ngapa mikir warisan? Pokoknya sukses kabeh. Sukses. Jadi rapatek dipikir. Ketika sudah 10 tahun warisan ini belum dibagi, ada salah satu anak yang bangkrut usahanya, banyak utangnya, kelingan nek warisannya rung didum, akhirnya kelingan nalika melarat. Nah dilalah sing nunggu omahe tabone iki sing barep, sing gedhe, adine sing bangkrut moro Kang. Sekarang cerita Kang, iki ra omahe dhek bapak mbiyen to. Heeh, kok kalingan kowe. Ayo kalingan to Kang, mau tak monggo nang kene. Iki rung dibagi to Kang. Ayo urung. Sirku ya tak bagi ning gandeng ya KBC mapan ra kepikiran. Lah iki ngene Kang, gandeng aku iki butuh duit tenan. Omah tok iki wae dibagi dadi loro piye Kang? Kakane ngomong, ya sadurunge tak bagi tak omong le. Kowe kalingan to omahe mbiyen ra kaya ngene to. Omahe biyen nek ra kaya ngene. Lha iku kabeh tak dandani. Temboke tak dandani, cagak-cagak kalingan cagake ra kaya ngene to saiki kaya ngene, cor-coran. Kabeh blandar pengerut usuk reng gendeng tak ganti kabeh. Kowe kalingan jobine biyen tak kon mestar to, saiki tak marmer. Lha iki tak edet akeh le. Atusan juta. Aku bangun iki ora entek titik, entek oke. Nah terus piye Kang? Ayo pikiran. Adine ayo mikir. Aduh entek iki.
Ngolah pikir ngoten iki omong karo kakane, ya sak benene to Kang, wong kowe iki sing nunggoni. Kowe sing nganggoni, kowe iki sing nganggoni sak pase eneng rusak apike kowe sing dandani. Wong kowe iki sing nganggoni. Lah saiki dipikir Kang, pomo omah iki dibara loro. Gek bagianku wis tok nggoni 10 tahun ki nek bayar pira Kang? Kakang nira kalah pinter. Le, niatku iki ora nggoni, nunggokke. Sak suwene 10 tahun tok tinggal iki tak tunggokke, kowe nek bayar aku pira? Ya sono kuwi. Bubar akhirnya doan teman. Maka kita punya saudara-saudara yang mungkin ada yang semacam itu. Ane sing ngayal, ane sing manut. Apalagi akan terlihat nanti ketika pembagian warisan peninggalan orang tua kita. Dan sungguh keprihatinan yang dalam ketika orang tua meninggal dunia, yang di dunia anak-anaknya ini masih ramai memperebutkan harta warisan sampai bermusuhan. Ternyata menjadi keprihatinan orang tua. Idza matal mu'minu darot ruhu haula dari syahrun fayangduru ila ma khalafahu mim malihi kaifa yuqsam. Ada sebuah riwayat mengatakan ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya ini masih mengitari, mengelilingi rumahnya selama sebulan. Apa? Fayangduru ila ma khalafahu mim malihi kaifa yuqsam, kepengin weruh bondo-bondo tinggalane yang namanya warisan ini dibagi apa belum. Ketika sudah dibagi, maka walaupun sudah meninggal dunia akan merasakan ayem. Tapi ketika harta warisan ini tidak segera dibagi, maka orang tua itu akan merasa sedih. Kenapa? Karena merasa ternyata yang membuat permusuhan anak-anak bukan orang lain, ternyata aku sendiri ketika aku masih hidup tidak saya bagikan warisan terlebih dahulu. Walaupun hanya tidak kayak no, itu untuk A, untuk B, untuk C. Dan ternyata itu kesedihan. Ternyata aku sendiri yang membuat anakku bermusuhan ketika aku masih hidup, harta kekayaanku tidak aku bagikan sekalian. Nah, itu akan terlihat saudara-saudara kita watak aslinya ketika dalam pembagian warisan. Yang terakhir, wa yu'rafu al-aqriba'u fil ghurbati. Belum terakhir. Wa yu'rafu al-aqriba fil ghurbati. Saudara ataupun kerabat akan terlihat saat berada di perantauan. Maksudnya gimana? Ketika kita punya kerabat, kita punya saudara-saudara yang mungkin masih kumpul setiap hari bertemu, itu biasa saja. Bahkan malah nyebeli betina petuk, bosen betina petuk. Tapi ketika saudara kita ada di perantauan, dimanapun jauh dari kita, baru kita akan terlihat mempunyai rasa kangen dengan mereka. Ketika tidak terlihat, baru kita akan teringat. Padahal mantu yo ukur nyebai, boseni, tapi nyebah ono, bosen ono. Kalau itu saudara ketika sudah jauh dari kita, maka akan terlihat. Kita pun akan merasa kangen. Itulah sehingga zurghiban tasdan hubban. Kita punya saudara yang mungkin sedikit jauh dari kita. Berkunjunglah, zurghiban. Zurghiban itu berkunjunglah kolo-kolo, ora kerep-kerep. Tasdad hubban, supaya tambah tresnane, tambah kangene. Nek mora-mora bendina iki jelai kuwi wae.
kaya ora nang menungso liyane. Tapi kalau agak jauh ataupun jauh, kalau ketemu maka akan terasa indah, akan terasa lebih cintanya. Wa yu'raful aqriba fil ghurbati wa yu'raful hubbu al haqiqi indantiha il maslahati. Cinta sejati akan terlihat saat kepentingan telah berakhir. Artinya, Bapak Ibu yang saya hormati, cinta yang sejati apabila kepentingan akan terlihat sejatinya cinta tersebut ketika sudah kepentingan ini selesai. Apapun kepentingan telah berakhir. Nalika butuh moro nyuwasane supaya piye aku nek ora kowe sapa, nek ora nulung kowe sapa meneh, nek wis dicukupi bar tinggalke. Nalika arep pilihan lho kampanye. Kaya ngapa ning nek dadi lali. Kuwi bedane pilek karo PLKB. Nah, pilihan legislatif nek dadi lali, nek PLKB lali. Nah, jadi akan terlihat. Wa yuraful mu'minu indal ibtila'i, dan seorang mukmin akan terlihat kemukminannya, kadar keimanannya ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin sejati akan terlihat saat mendapatkan ujian. Maka sebagai seorang mukmin kita punya yang namanya kata-kata kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ma min musibatin, dan tidak ada musibah kecuali dari diri kita. Kalau semua kebaikan itu dari Allah, tapi musibah mungkin dari kejahilan kita, kesalahan kita. Maka seorang mukmin selalu sadar dan akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetap terlihat kadar keimanannya dalam situasi kondisi apapun, baik bahagia apapun ketika sedih, baik dalam keadaan kepenak ataupun rekoso. Maka bagaimana kita menyikapi hal ini? Mari kita bersama-sama apa yang saya sampaikan, makalah-makalah dari seorang ahli hikmah ini menjadi pedoman untuk kita bersama agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar sejati dalam diri kita pribadi, baik dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam pekerjaan. Kita berdiri untuk diri kita sendiri. Artinya jangan bergantung kepada orang lain dalam iman dan takwa kita, dan kita harus selalu yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.